Hello Metro Friend, saya Dr. Adi Aversa, salah seorang dokter spesialis paru di Rumah Sakit MMC. Pada kesempatan ini, saya akan membicarakan masalah penyakit tuberkulosis paru. Kalau kita berbicara masalah gejala pada pasien-pasien tuberkulosis ini, yang pertama kalau kita ada keluhan di paru-paru, kemungkinan dia ada batuk. Kalau batuk pada pasien yang terinfeksi kuman tuberkulosis ini, walaupun sudah kita beri obat batuk, kadang-kadang tuh batuknya nggak hilang. Sebentar hilang, muncul lagi. Bentar hilang, muncul lagi. Kita itu sudah harus curiga kalau batuknya terus-menerus lebih kurang 1 bulan. Kemudian yang kedua, keringat pada waktu malam hari. Dia berkeringat, tapi dia itu mungkin pakai AC, udara nggak panas, tapi muncul juga keringat terutama pada waktu malam hari. Kemudian yang ketiga, penurunan berat badan. Kadang-kadang pasien ini makannya banyak, stabil, nggak ada yang kurang makannya, tetapi berat badannya terus turun. Nah, jadi kalau kita dapatkan tanda-tanda seperti ini, tanda-tanda awal, kita harus cepat-cepat antisipasi supaya penyakitnya tidak tambah meluas. Pasien-pasien yang terkontaminasi penyakit tuberkulosis ini, yang kita dapatkan obat-obat yang mereka minum itu sudah tidak efektif lagi terhadap penyakit tuberkulosisnya. Jadi kalau sudah tidak efektif lagi, itulah yang dikatakan dengan obat TB yang sudah resisten. Minimal yang boleh kita katakan TB resisten obat itu apabila pasien ini mengalami 2 resisten obatnya, yaitu rifampicin namanya 1, yang kedua ada INH. Itulah yang dikatakan dengan TB resisten obat. Kalau kita dapatkan pasien-pasien dengan TB resisten obat ini, sebetulnya itu juga sudah ada program pengobatan pasien-pasien dengan TB resisten ini. Asal kita mau berobat teratur, kemudian kita berikan edukasi pada pendamping minum obat pasiennya. Kalau kita berbicara masalah penyakit tuberkulosis paru, saat ini pada masa pandemik memang kasusnya itu kalau menurut data statistik menurun. Kondisi pandemik ini memang banyak hal-hal yang menyebabkan pasien maupun penderita-penderita yang di luar penyakit pandemik ini kadang-kadang mereka jarang datang untuk kontrol ke rumah sakit, sehingga kasus-kasus yang mestinya dapat kita deteksi itu menjadi berkurang, termasuk juga penyakit tuberkulosis paru. Kita tahu bahwa penyakit coronavirus ini memang salah satu penyakit yang juga menyerang paru-paru kita. Tuberkulosis paru udah jelas ya. Di satu sisi dia sudah punya basic penyakit yang ada di paru-paru. Kalau dia terkontaminasi dengan penyakit COVID-19 ini memang pasiennya akan sangat berisiko sekali, bisa menjadi berat penyakitnya ataupun bisa menjadi fatal, bahkan bisa sampai meninggal. Yang penting sekali kita harus tahu bahwa penyakit tuberkulosis ini penyebarannya adalah lewat udara. Jadi kalau ada keluarga kita, teman kita, saudara kita yang menderita penyakit ini, kita berikan edukasi. Yang pertama tentu saja kalau dia batuk, kita berikan edukasi mengenai etika batuk. Yang kedua, kalau dia sudah dapat obat minimal 2 bulan sekarang ini ya. Kalau sudah 2 bulan, dia tingkat penularannya sudah tidak ada. Jadi tidak usah kita khawatir. Yang ketiga, jangan bosan-bosan berobat. Karena yang kita khawatirkan, kalau sampai terjadi begitu, penyakitnya akan bertambah dan kuman yang ada pada orang itu akan menjadi kuman yang resisten obat. Ini lebih berbahaya lagi terhadap lingkungannya. Kemudian yang terakhir, mari kita jaga paru-paru kita, jangan sampai terpapar penyakit tuberkulosis ini, jaga kesehatan, pola hidup sehat,